think it's dawned on me that you ain't coming back. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. My chance to see us find our way back, and in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. Jiwa nasionalisme Justin Hubner tak perlu diragukan lagi. Pasalnya hal itu dapat dibuktikan selama ia berlaga berseragam timnas Indonesia. Tak lapik selama gelaran Piala Asia beberapa waktu yang lalu. What a positive piece of play that was from Shin Tae-yong's Indonesia. Decent ball, yeah. Mistake there by the first defender at the near post. Runs through. Nicely cut out by Ivar. Kicks. He's a very experienced individual, is Mohamed Abdullah Hassan Ferdinand, the youngster based in Belgium. A great prospect for Indonesia, who go very close. Rafael Strauch at the near post. Teams all over the world who've now just decided that they have got what it takes to cause an upset. And it's hard now, isn't it, for Indonesia? And it is abundantly clear, isn't it? Justin Hubner juga tampil ciamik kalau menghadapi Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Nathan Joaon dan juga Jay Itzas, dirinya mampu mengawal pertahanan timnas Indonesia dengan baik. Terbaru, Justin Hubner sudah berada di Vietnam bersama pasukan Garuda lainnya. Selama berada di Vietnam, Justin Hubner selalu mendapatkan pertanyaan dari media-media Vietnam. Namun ketika ditanya oleh para wartawan Vietnam, Justin Hubner selalu memasang ekspresi wajah dingin bahkan terkesan jutek. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sudah benar-benar tak suka dengan kelicikan para orang-orang Vietnam terhadap timnas Indonesia. Di tahun 80-an ya, 80-an betul. Tahun yang bermain saat ini bersama dengan pergerakan pemain Vietnam. Ada Nathan Achuan tadi di sana. Bagaimana kedua kesebelasan baik timnas Indonesia maupun Vietnam berjibaku saya Rizky Ridho. Justin Hubner. Dari sisi kiri pertahanan tim nasional Indonesia. Kita lihat ya, Rafael Strauch pun bahkan turun ya menjemput bola, menghadang pergerakan, menjadi target di depan. Tapi dia harus bekerja sendiri. Karena mereka mencoba untuk menyulut emosi, mencoba untuk memancing emosi para pemain tim nasional Indonesia. Kali ini Justin Hubner cukup tenang, melebar kali ini. Sisi kanan ke belakang, tidak terburu-buru, cukup menarik sejauh ini. Justin Hubner angkat langsung ke depan. Justin Hubner. Justin Hubner siap main di laga kedua Indonesia versus Vietnam. Back timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyamaikan sinyal buruk di story Instagramnya yang eksklusif yang menaruh emoji tengah demam di Hanoi. Sekedar diketahui sejumlah pemain timnas Indonesia terserang demam kelar menghadapi timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno di laga pertama. Bagaimana dengan Justin Hubner? Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pemain-pemain timnas Indonesia yang berada di Vietnam dalam kondisi bugar. Dengan begitu, Justin Hubner kemungkinan besar bisa diturunkan di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Dulu ya, maksudnya. Di tahun 80-an ya. 80-an betul. Tahun yang bermain saat ini bersama dengan pergerakan pemain Vietnam. Ada Nathan Achuan tadi di sana. Bagaimana kedua kesebelasan baik timnas Indonesia maupun Vietnam berjibaku saya Rizky Ridho. Justin Hubner. Dari sisi kiri pertahanan tim nasional Indonesia. Kita lihat ya, Rafael Strauch pun bahkan turun ya menjemput bola, menghadang pergerakan, menjadi target di depan. Tapi dia harus bekerja sendiri. Karena mereka mencoba untuk menyulut emosi, mencoba untuk memancing emosi para pemain tim nasional Indonesia. Kali ini Justin Hubner cukup tenang, melebar kali ini. Sisi kanan ke belakang, tidak terburu-buru, cukup menarik sejauh ini. Justin Hubner angkat langsung ke depan. Justin Hubner.
Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, keberadaan Justin Hapner dibutuhkan untuk mengawal area bek tengah sebelah kiri. Indonesia membutuhkan kemenangan atas timnas Vietnam di Hanoi. Jika kembali menang, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hapner sempat ragu bergabung dengan timnas Indonesia. Justin Hapner, pemain kelahiran Belanda, dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Nama Justin Hapner menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu tak lepas dari penampilan apiknya bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23. Liking what his team are doing. Because I think the attitude has been Free flowing, here's the movement out, keeper's out to the edge of his penalty area. Hubner, good pace from the young Wolfsman. But it's really difficult for Indonesia. They're constantly getting possession confiscated. Nicely cut out by Ivar. Kicks. He's a very experienced individual, is Mohamed Abdullah Hassan Ferdinand, the youngster based in Belgium. A great prospect for Indonesia, who go very close. Rafael Strauch at the near post. That's going to be a free kick. Foul by Hubner on Zidane Iqbal. The youngster from Wolverhampton by Zidane Iqbal. And out for a throw. Namun tahukah kamu, Justin Hapner sebenarnya hampir saja tidak jadi membela timnas Indonesia. Hapner awalnya diminati oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk menjadi bagian dari skuadnya yang dipersiapkan mengikuti Piala Dunia U20. Meski Indonesia tak jadi tampil di Piala Dunia U20, Hapner disebut masih berkeinginan menjadi warga negara Indonesia. Justin Hapner sebenarnya telah menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui proses naturalisasi ketiga pemain itu pada sidang paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun sidang 2022-2023. Namun saat itu Hapner terlihat pelan-pelan untuk meneruskan proses menjadi warga negara Indonesia sebelum akhirnya ia kini menunjukkan komitmennya untuk dapat berseragam merah putih. Hapner rela kehilangan hak istimewa demi Indonesia. Keputusan Justin Hapner untuk bermain bersama timnas Indonesia jelas tak mudah. Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers itu harus melepas paspor Belanda miliknya. Artinya Justin Hapner harus kehilangan privilege yang didapatkan saat masih menjadi warga negara Belanda. Atau dengan kata lain, Hapner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri. Meski demikian, Justin Hapner mengaku senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurutnya, bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan, ujar Justin Hapner usai disahkan sebagai warga negara Indonesia. Saya sangat bangga. Ya tentu saja, saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujarnya lagi. Sekedar diketahui, PSSI sendiri merampungkan proses naturalisasi Justin Hapner per bulan Desember 2023 lalu. Artinya, pemain asal Belanda itu sudah berpindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.